Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dr. Mom Indonesia. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezeki yang luas serta berkah. Teman-teman semua, terima kasih ya yang sudah mengapresiasi saya dengan mengklik subscribe. Dan bagi teman-teman yang belum, silakan klik subscribe-nya ya. Terima kasih. Baiklah, kita langsung ke pembahasan ya teman-teman. Semakin sulit ekonomi saat pandemi ini, semakin kejam juga para biadab mampu menipu banyak masyarakat. Dan tak tanggung-tanggung, uang yang dicuri pun miliaran hingga triliunan rupiah. Lebih parahnya lagi, banyak orang awam yang ketika menjadi korban investasi bodong masih bingung mau mengambil langkah terlebih jika termakan iming-iming atau janji palsu dengan kata, nanti, secepatnya, atau tenang saja, sedang diproses, atau dengan kata yang tidak pasti. Dan jika ditanya kapan, jawabannya, ya tunggu saja. Lebih parahnya lagi, seolah tak bersalah, memberi pernyataan bahwa kami juga korban. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman. Oleh karena itu, di video ini saya akan memaparkan 4 langkah yang harus ditempuh saat terjebak dalam investasi bodong. Yang pertama, cari tahu dan kumpulkan korban-korban investasi bodong. Mulai mengumpulkan para korban yang senasib. Jadi, melaporkan kasus investasi bodong ke pengadilan, kesempatan untuk menang semakin besar. Diskusikan bersama-sama dan susun rencana terbaik agar menang di persidangan. Karena segala sesuatu yang dikerjakan bersama-sama pastinya akan terasa jauh lebih mudah dan ringan. Kemudian, langkah kedua, pilih pengacara yang kompeten. Setelah berhasil mengumpulkan korban lain dan berdiskusi, saatnya untuk mencari pengacara yang kompeten. Pengacara akan membantu korban untuk memberi strategi yang tepat untuk bisa mengajukan gugatan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan pengacara, korban juga bisa tahu jika bukti yang disiapkan masih kurang. Karena akan ada kekhawatiran jika bukti yang diajukan kurang kuat, padahal sudah masuk ke pengadilan. Langkah ketiga, ajukan hukum perdata. Untuk selanjutnya, korban bisa meminta ganti rugi dengan upaya hukum perdata. Melalui cara ini, proses penipuan investasi akan diproses oleh pengadilan. Kasus ini pun bisa diajukan ke pengadilan niaga di domisili tergugat. Nah, kalau kasus ini memenuhi syarat dan terbukti, perusahaan atau koperasi bisa diusulkan pilot ke pengadilan ini. Jika berhasil, korban bisa dapat menerima pengembalian uang atau ganti rugi. Jadi, tidak perlu khawatir lagi. Pasti ada jalan untuk menyelesaikan masalah investasi bodong ini. Dan tidak ada jalan lain selain jalan yang saya sebutkan ini. Namun, masih ada langkah keempatnya. Simak tanpa skip ya. Yang keempat, lakukan pengajuan hukum pidana. Jika pengajuan perdata tidak memberi efek jera kepada tersangka, korban bisa mengajukan hukum pidana kepada para tersangka. Korban bisa langsung melaporkan kasus ke polisian, dan nantinya pelaku penipuan akan diproses dengan ancaman hukuman penjara. Namun, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terkait upaya hukum pidana. Karena selain memakan proses yang lama dan biaya yang cukup besar, korban bisa jadi tidak akan mendapatkan ganti rugi berupa nominal. Karena bisa saja si pelaku akan dihukum penjara, tetapi mungkin korban tidak dapat apa-apa. Nah, untuk mencegah hal seperti ini, korban bisa melakukan somasi kepada perusahaan atau koperasi. Sebutkan apa saja yang korban tuntut dari perusahaan atau koperasi investasi bodong tersebut, dan cantumkan batas waktu pada surat tersebut. Jadi bagaimana teman-teman? Sudah berapa lama menjadi korban? Pilihan ada di tangan kalian. Semangat terus perjuangkan hak, terus berdoa, tapi jangan lupa berusaha. Insya Allah semoga keadilan bisa ditegakkan, dan semoga para biadab bisa segera mendapat azab secepatnya. Sekian teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.